Nabi gak pernah minta, tapi sama Allah dikasih dong hadiahnya. Hadiah Isra dan Mi'raj. Itu Allah kasih hadiah Isra dan Mi'raj itu, ibu-ibu sekalian. Itu ya, sesudah Nabi Muhammad mengalami masa yang paling berat. Ini juga ngajarin kita untuk kalau lagi datang kesulitan-kesulitan dalam hidupmu, tetaplah kuat, tetaplah tawakal, tetaplah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sesudah hujan deras itu tunggulah hujan pasti akan reda juga. Badai pasti berlalu. Sesudahnya seringkali Allah hadiahkan untuk kita pelangi yang sangat indah. Tenang teman-teman saudara sekalian, kamu hanya perlu untuk melakukan satu hal. Tetaplah bertakwa. Tetaplah di jalan Allah. Tetaplah dalam jalan cinta kepada Rasulullah. Enggak usah pilih-pilih jalan keluar yang lain. Enggak usah cinta ditolak dukun bertindak, enggak usah. Enggak usah cinta ditolak kamu nyari salon paling bagus gitu, atau nyari dokter paling murah buat nambah mancung hidung gitu kan. Enggak perlu, saudara sekalian, enggak usah kayak gitu, enggak usah. Tetaplah bertakwa atas segala macam bentuk ujian yang datang dalam kehidupan. Lagi dikasih sakit, lagi ditinggalin orang yang tercinta, suami berpaling hati, misalnya gitu ya. Anak-anak sedang dalam masa-masa yang sangat berat, ada yang dikasih sakit anaknya, ada yang dikasih kesulitan dalam sekolahnya dan lain-lain sebagainya. Hal apapun yang menurutmu berat, kamu lagi dikasih bangkrut misalnya, kamu lagi dikasih kesulitan macam apapun aja, jenis masalah-masalahmu, tetaplah bertakwa, akan ada hadiah indah sesudahnya. Akan ada hadiah indah. Nabi Muhammad, saudaraku sekalian, tahun ke-10 ditinggal wafat oleh paman yang sangat disayanginya, yang sudah setara ayahandanya sendiri, Abu Thalib, meninggal dunia tahun ke-10. Sayyidah Khadijah meninggal dunia di tahun ke-10 juga. Sedihnya hati Nabi Muhammad SAW, luar biasa sedihnya. Sampai Sayyidah Fatimah cerita, ayahku sesudah wafatnya ibunda dan sudah wafat pamannya Abu Thalib, jarang-jarang keluar dari rumah. Sedih juga ama kalau tiap keluar rumah seringnya pulang gak selamat. Ada aja dilemparin orang lah, pulang babak belur lah, pulang kotoran semua di badan beliau lah, debu semua sampai gak kelihatan mukanya siapa. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ucapan-ucapan orang, kata-kata orang dan seterusnya. Nabi sedih. Sampai tahun itu tuh disebut sama Nabi dengan nama Amul Huzn, tahun kesedihan. Nabi itu sedih banget ditinggalin istrinya. Kenapa? Istrinya solehah. Kalau istrinya kurang solehah sih, kadang ada loh istri yang kalau dia meninggal suaminya sedih sih, tapi ada rasa syukurnya gitu. Alhamdulillah dia gak ada yang ngomelin aneh lagi, ya Allah, senengnya. Sedih sih tapi lega gitu, kayak lega gitu ya. Kita jangan jadi istri yang begitu modelnya. Ya Allah, umi saya sangat solehah. Waktu beliau meninggal dunia, abah saya, ya Allah, saya tuh sedih umi saya meninggal. Lebih sedih lagi ketika lihat abah saya. Saya sedih umi saya meninggal, tapi lebih sedih lagi melihat abah saya sedih gitu. Kayak cahayanya udah redup gitu. Kayak hidupnya udah jadi timpang. Kayak kakinya satu udah gak ada lagi gitu. Sedih bener.
Karena segala-gala barengan sama Umi, semua tuh mau Umi gitu. Ini saya sangat soleha. Sampai saya ngelihat kesedihan Abah saya, sampai saya bilang, kayaknya pelajarannya apa kita nggak usah akrab aja sama suami ya. Biar ini gitu, jadi kalau dia meninggal duluan kita nggak terlampau sedih, kalau kita meninggal duluan dia nggak terlampau sedih gitu. Ya tapi kan nggak bener begitu ya. Ya harus akrab lah sama suami. Suami sendiri ya, bukan suami orang. Masa sama suami sendiri nggak akrab-akrabnya sama suami orang? Ya Allah, jangan dong. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tuh Nabi Muhammad sedih banget. Sampai akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk berangkat hijrah ke Taif, teman-teman. Karena gangguan cacian dari orang kafir Quraisy sesudah wafatnya Abu Thalib dan sesudah wafatnya Sayyidah Khadijah membabi buta. Itu ya Allah, Nabi itu benar-benar digangguin, disakitin, diapain sesudah wafatnya Khadijah dan sesudah wafatnya Abu Thalib. Kenapa gitu? Ada banyak orang yang dulunya waktu adanya Abu Thalib gak enak gitu. Gue temenan nih Abu Thalib nih. Kalau mau ngapa-ngapain Nabi itu kayak gak enak gitu, gak enak sama pamannya. Ntar dia denger repot nih. Gitu. Apalagi sama Sayyidah Khadijah. Ya ampun, dulu saya pernah ngutang sama bininya. Gak enak banget nih kalau saya sakitin suaminya, ntar kedengeran bininya, hubungan saya jadi gak enak. Ada yang wah saya punya hubungan dagang nih sama Khadijah. Kalau sampai saya sakitin suaminya, ntar repot nih urusannya nih sama Khadijah. Karena Sayyidah Khadijah tuh perempuan yang sangat baik, sangat dermawan. Jadi orang tuh kayak punya beban moral gitu sama Sayyidah Khadijah, kayak nggak enak, pengen bisa balas budi gitu. Salah satunya adalah dengan tidak menyakiti suaminya. Nah ketika Sayyidah Khadijah meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia pula di tahun yang sama, udah kayak ibarat orang pergi perang nih, Nabi udah kehilangan tamengnya, udah kehilangan perisainya, semua pedang, semua batu, semua senjata mengarah kepadanya tanpa ada penghalang lagi.